Hai Sobat Aspirasi, balik lagi di Aspirasi Podcast dan kali ini barengan Yaya Hidayat. Dan ternyata aku gak sendirian nih, ada Kak Aura. Wow. Hai semuanya. Ini adalah alumni ini ya, UB Radio. Berarti penyiar UB Radio iya, juga. tapi udah kayak gen tua banget ya kayaknya Wak ya. Setua apa sih? Kau tahun berapa berarti ya? Apa? Lahir atau apa nih? Masuknya di Masuk UB di Radio. sini 2022. Nah, kita bedanya kurangi ini deh 2019. Oh, berarti berapa itu? 4 tahunan. 4 tahunan. Jauh kan kita? Jauh secara gen ini aja sih. Kalau umur kayaknya sama deh. Umur Masih ini ya sama. Tidak ada perubahan ya. Iya benar. Tapi sebelum itu kita bukan ngomongin ya, tanya satu hal yang belum pernah ditanyain. Kabarnya Kak Aura gimana? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah dia nanyain kabar. Aduh. Baik. Alhamdulillah sejauh ini. Soalnya kalau nggak baik nggak mungkin kesini gitu Iya, kan ya. betul. Pasti kita bakal Tidur ataupun istirahat, nggak mungkin datang ke sini kalau nggak baik-baik aja gitu. Betul. Nah, akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Kak Aura ini? Ya, jadi akhir-akhir ini lagi sibuk profesi. Jadi sebelumnya mau kenalan dulu boleh nggak? Boleh. Hai Sobat Aspirasi, aku Aura. Jadi aku adalah mahasiswa profesi dari Universitas Brawijaya. Profesi. Yes, profesi keperawatan nurse dan sekarang lagi ada di semester kedua. Kampus Dieng ya Kak ya? Kampus Dieng. Dieng Pride. Udah lihat ini belum bunga-bunga di Dieng belum? Iya, bermekaran bagus ya Kak ya? Betul, terbaik. Tapi kalau lagi tandus, Iya, biasa aja. ramenya kalau lagi mekar aja. Warnanya pink-pink gitu. Iya, Keren. bagus. Jadi emang profesi ini jarang banget ke kampus juga sih aku sebenarnya. Oh, gitu, iya, karena kan kalau profesi kita jatuhnya ke lapangan langsung. Jadi kalau kemarin aku ada di rumah sakit, sama ada di puskesmas lahannya, sama ada PSTW juga. Jadi PSTW itu kayak Panti Tresna Weda gitu loh, panti sosial yang lansia-lansia, kayak gitu. Kalau bedanya sama koas, kan ada kan kalau di kedokteran itu koas, itu beda juga. Iya, sama aja. Itu tuh banyak yang bertanya-tanya kayak kemarin tuh kita waktu ke pasien pun kayak, profesi apa itu profesi perawat gitu. Sebenarnya tuh sama gitu. Jadi kayak kadang kita tuh kalau lagi malas jelasin ke pasien, kita bilangnya kayak koas perawat Bu kayak gitu. Apa cara gampang ya? Cara gampangnya menjelaskan ke karena pasien. Kan kadang jelasinnya kalau lama juga capek kan. Jadi kita ngomongnya adalah koas perawat. Tapi sebenarnya kalau koasnya kedokteran sama perawat itu bedanya mungkin dari durasi kali ya. Kalau perawat kan kita kayak 1 tahunan untuk profesinya. Kalau dokter tuh dia kayak bisa 2-3 tahunan. Iya, lebih lama koasnya dokter daripada perawat. Gitu. Berarti bedanya di lama atau durasi itu. Betul. Jadi kalau untuk stase-stasenya mungkin juga akan berbeda gitu kan. Cuman yang sama mungkin kita kayak bener-bener turun ke pasien langsung, belajar studi kasus, ikut intervensi, ikut penerapan ke pasiennya kayak gitu. Kalau bedanya setara ini nggak, misalnya prakteknya sama dokter, apakah sama aja atau apa dokter tuh langsung lebih detail atau sama aja sama perawat? Kalau yang aku lihat dari aku sama teman-teman aku kemarin ya, sebenarnya kita kayak sama. Kapan tuh aku juga pernah kok jaga bareng sama teman-teman aku yang dari kedokteran gitu. Jadi mungkin memang kita kan punya tugasnya masing-masing ya. Cuman kita itu kolaborasi. Gitu. Jadi dari profesi ini itu kita juga belajar gimana caranya kita bisa berkolaborasi antara dokter sama perawat. Karena emang tugas kita itu beda-beda kan. Berkesinambungan. Betul, tujuan kita tuh tetap sama untuk ngobatin pasien kayak gitu. Nah, tapi ngomongin soal perawat nih, ada yang bilang perawat juga bisa kerja di luar rumah sakit. Of course. Benar nggak sih Kak? Dan misalnya gitu, apakah itu butuh personal branding? Gimana caranya membentuk itu? Personal branding perawat ya? Iya sih, kayaknya semua profesi itu kayaknya butuh personal branding nggak sih ya? Iya kan? Apalagi kalau perawat juga tuh sekarang kan kayak dari yang aku denger nih, banyak banget stigma-stigma orang yang ngomong kalau perawat itu cuman kayak babu, bantuin aja kayak gitu. Nah sebenarnya yang terjadi di lapangan itu, yang aku rasain tuh enggak gitu. Karena memang di lapangan kan kita adalah kolaborasi kayak gitu. Jadi tanpa ada seorang perawat pun nggak akan bisa tercapai. Ini apa? Menyembuhkan pasien tadi. Betul, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau dibikin personal brandingnya perawat sendiri pun, menurut aku itu sesuai juga sama tujuannya yang mau diangkat. Jadi kan perawat kan nggak
ternyata tuh nggak cuman hanya bisa di rumah sakit aja gitu, tapi perawat itu dia bisa, kalau misalnya teman-teman nggak mau di rumah sakit, bisa di puskesmas. Nah kalau di puskesmas tuh dia jatuhnya lebih kayak sering interaksi sama warga-warga komunitas gitu loh, jadi kayak desa, terus sering-sering datang ke rumahnya, pendataan, screening, posyandu, kayak gitu. Itu biasanya lebih banyak di puskesmas, jadi dia kayak punya program gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit, dia kan kayak di rumah sakit biasa itu kan, jadi kita pasti akan ketemu pasien, pasti dia emang ada kemauan untuk berobat gitu, dan pasti orang-orang yang datang ke rumah sakit itu adalah orang yang sakit atau orang yang ingin memeriksa kesehatannya gitu. Beda kalau sama yang di puskesmas. Jadi tantangannya juga berbeda gitu di rumah sakit sama di puskesmas. Nah tapi kalau misalnya dari Sobat Aspirasi ini misalnya kuliah perawat, tapi ternyata ujung-ujungnya aku nggak mau jadi perawat, bosen, iya misalnya kayak gitu kan. Atau pengen menggeluti yang lain, itu bisa juga gitu. Jadi balik lagi ke tujuannya temen-temen, mau bawa diri temen-temen tuh kayak gimana. Oke. Gitu, misal pengen nih temen-temen punya personal branding yang kelihatan public speakingnya bagus gitu. Kenapa nggak belajar nge-MC atau jadi penyiar radio juga kayak gitu. Jadi kan dengan skill public speaking ini tuh kita bisa loh dimintain pertolongan juga di rumah sakit. Oh gitu kayak? Iya, jadi itu di rumah sakit tuh juga akan ada kegiatan-kegiatan kayak pelatihan, terus kegiatan-kegiatan kayak rapat. Iya kan, itu kan pasti ada kan. Nah, kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh butuh yang namanya MC. Atau public speaking tadi iya ya, kan? public speaker ya. Betul, jadi bisa jadi kita diangkat, ditunjuk, diminta tolongin, dipercayakan untuk membawa agenda itu, atau teman-teman bisa desain. Itu malah sekarang lebih dicari kan desain. Desain tapi juga perawat gitu ya? Iya. Ada apa Kak? Ada. Temen aku tuh bahkan dia sampai ikut banyak lomba. Jadi mungkin karena Sobat Aspirasi mungkin juga tahu ya, kalau di UB itu kalau menang lomba kan diangkat lah. Diangkat dan dapat reward kan. Iya, dapat reward. Nah, jadi dengan skill desain yang dia punya itu, dia bisa dapat prestasi iya, dapat reward iya, dapat personal branding juga iya, kayak gitu. Apalagi di kesehatan sendiri, kita tuh pasti kalau ngasih pendidikan kesehatan itu perlu yang namanya media kesehatan. Oh, sosialisasinya gitu. Betul. Jadi dia kayak biasanya pakai leaflet atau booklet atau poster flyer kayak gitu. Itu kan kalau didesain biasa aja kan kayak nggak menarik. Si ini ya kan. Jadi butuh orang perawat ataupun orang kesehatan yang bisa bikin desain. Betul. Sebenarnya kalau di luar orang desain pun juga banyak kan yang bisa kan. Cuman akan jadi nilai poin plus untuk seorang kesehatan yang bisa desain karena kan dia juga ngerti apa yang ditulis. Terus ngerti apa yang harus digambarkan di dalam poster itu, terus apa tujuannya dari poster itu, kayak gitu. Jadi akan ada poin plus tersendiri lah kalau kita punya skill di luar yang kita punya, kayak gitu. Nah kalau ngomongin soal tadi bekerja di luar rumah sakit, emang ada nggak sih pelajaran atau mata kuliah di perawat ini yang bisa digunakan untuk selain di keperawatan gitu? Ada tahu? Apa? Komunikasi. Oh, komunikasi. Iya, jadi memang komunikasi ya? Iya, sesulit itu ternyata ya komunikasi. Bahkan kita aja ngomong ya, kita tuh kadang bisa salah paham nggak sih ya? Iya, walaupun kan? Pertemanan ataupun apa itu pasti gampang salah paham. Betul. Jadi kadang di suatu hubungan tuh bilang kayak komunikasi itu satu hal yang penting. Tapi menurut aku nggak cuma komunikasi aja, tapi pemahaman tuh juga jadi hal yang penting. Karena kalau misalnya aku ngasih tahu kamu A gitu, tapi kamu nggak paham gitu ya. Jadi yang aku sampaikan itu nggak nyampe. Kan sama aja kita jadinya miskom kan. Nah itu juga aku rasain di lapangan kemarin gitu. Jadi even antar tenaga medis, antar pasien itu banyak banget miskomunikasinya kayak gitu. Jadi dari perawat ini kemarin aku juga dibelajari gimana komunikasinya yang bagus ke pasien, terus komunikasi ada terapeutik juga, itu dia kayak meningkatkan hubungan saling percaya sama pasien gitu. Jadi caranya tuh salah satunya dia kayak dengan sentuhan itu tuh kita bisa meningkatkan kepercayaan ya antara tenaga medis dan pasien. Itu psikologis aja. Iya kan? Jadi kayak kita belajar sampai sepsikologisnya gitu. Dan memang komunikasi itu sepenting itu kalau dalam kesehatan. Pernah banget aku kejadian kemarin ini ya. Jadi ini kemarin aku lagi di stase komunitas. Kita punya tugas untuk
mengelola keluarga gitu. Satu keluarga yang menurut kita kesehatannya bermasalah gitu ya. Satu keluarga. Satu keluarga. Gitu. Iya, jadi salah itu mereka. Betul. Ada yang bermasalah gitu lah. Kayak kita kaji gitu, misal satu keluarga itu hipertensi, tapi ternyata tekanan darah tingginya nggak kontrol, nggak minum obat. Warisan gitu, apa kayak apa? Turunan gitu. Iya, itu bisa jadi turunan. Dan bahkan dari pola hidup kita yang nggak sehat itu juga bisa tahu ya. Jadi sekarang juga banyak anak-anak muda yang udah kena hipertensi. Gitu? Iya, jadi balik lagi ke diri kita sih, pinter-pinter kita gimana caranya untuk merawat diri sendiri kayak gitu ya. Gitu. Terus kayak salah satu yang bisa meningkatkan tekanan darah kita tinggi itu adalah kurang tidur ya. Nah, memang dari lansia ini tuh bilang dia nggak bisa tidur. Cuman ketika aku kaji gitu ya, dia tuh nggak bilang kalau nggak tidurnya tuh karena ada pikiran. Pasti bilangnya tuh hanya karena nggak bisa tidur kayak gitu. Itu sudah kita konfirmasi berkali-kali kayak, yakin Bu nggak ada pikiran? Yakin ya Ibu ya? Itu sudah kayak gitu ya. Dan itu keluarganya nggak ngaku gitu lansianya. Tiba-tiba besoknya ketika ada ujian home visit, jadi ujian home visit itu kita ujian ke keluarganya, tapi gitu ya. Ada pembimbing yang datang juga gitu. Nah, pembimbingnya ini dari puskesmas. Tiba-tiba ketika ditanyain satu pertanyaan aja dari pembimbingnya, si lansia ini mengaku kalau ternyata dia banyak pikiran ya. Ya kan? Jadi kayak kamu bayangin kemarin waktu kamu mengkaji bilangnya nggak ada pikiran, nggak apa-apa. Tiba-tiba besoknya lansia ini bilang lagi ada pikiran dan bahkan itu sampai nangis gitu. Berarti dia merasa lebih terbuka ketika hari selanjutnya. Berarti waktu hari pertama dia merasa ini belum saatnya aku buka gitu ya. Betul. Jadi memang perlu waktu juga kan. Nah, dari sini tuh juga kelihatan gitu kalau komunikasi itu bisa bikin pasien kita tuh jadi jujur soal gejala yang dirasain. Karena kadang kan penanganannya juga akan berbeda kan. Orang yang sulit tidur karena memang nggak bisa tidur dan orang yang nggak bisa tidur karena ada pikiran. Jadi kan berarti itu harus pikirannya yang kita kurangin ya kan. Kalau yang kayak insomnia itu gara-gara pikiran atau gara-gara emang nggak bisa tidur Kak? Berarti tergantung. Itu harus dikaji dulu. Jadi misalnya dia insomnianya karena mikirin tugas ya berarti kan memang harus tugasnya itu yang harus kita pikirin. Iya betul. Gitu ya. Atau mungkin dia insomnia karena ternyata siangnya tidur. Ya berarti kan jam tidur siangnya harus dikurangin. Ya kan? Kayak gitu. Gitu. Ada nggak sih Kak tips and trick gimana caranya kerja di luar rumah sakit sebagai perawat nih? Tips and triknya adalah yang pertama harus niat. Karena semua kalau nggak niat, terus kita jadi ngerjainnya setengah-setengah kan jadi kayak nggak maksimal kan. Menurunkan value diri kita juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau bekerja di luar sebagai selain perawat itu juga harus niat, harus berkorban juga dari waktu dan tenaga. Tapi karena memang sebenarnya kalau menurut aku pun kalau kita punya pekerjaan di luar dan pekerjaan utama itu akan sangat membantu banget di bidang ekonomi kan. Jadi kayak ada pemasukan tambahan, terus kita juga kalau kita orangnya suka belajar, skill kita jadi bisa terlatih kayak gitu kan. Jadi ya memang harus niat, terus harus mengerjakan dengan tanggung jawab dan sepenuh hati. Jadi memang harus sadar juga gitu kalau sebagai seorang yang mau bekerja itu pasti akan ada permasalahan ketika kita bekerja gitu. Dan dunia kerja sama dunia perkuliahan itu tuh beda banget, beda jauh gitu. Karena tujuannya orang-orang yang kerja itu ya untuk bekerja gitu. Sedangkan kalau kita kuliah kan tujuannya kayak masih belajar, ya kan. Gitu goals kita tuh juga masih bisa kepecah, gak hanya menjadi perawat tapi bisa mungkin mau jadi penyiar radio, mungkin mau jadi content creator, mau bisa desain, itu kan masih bisa kepecah. Sedangkan kalau kerja itu ya udah hanya itu yang kita kerjain, fokus. Kalau mau berkembangnya yang berkaitan dengan apa yang kita kerjain kayak gitu. Tapi setuju nggak sih Kak? Misalnya kan ada nih kayak penyiar radio, tapi dia adalah seorang dokter. Maksudnya kayak ini, itu apakah itu akan membuat si penyiar akan lebih istimewa atau enggak? Menurut Kakak gimana? Kalau ada yang kerja tapi nggak sesuai jurusannya. Menurut aku itu ada poin plusnya ya. Karena aku juga ketemu beliau dokter, terus juga seorang penyiar radio kayak gitu. Jadi even memang kalau dilihat dari jadwalnya padet ya, jadi harus bisa membina hubungan yang saling percaya juga sama pihak A sama B-nya kayak gitu kan. Nah itu akan ada poin positif juga ya kalau misalnya
kamu ngomongin soal kesehatan di radio itu kan bisa nyambung. Jadi misalnya akan ada kebutuhan, misalnya nih lagi bulan hari kesehatan kayak gitu, terus lagi mau ngadain talk show, ya kan akan sangat bagus kalau penyiarnya juga orang tahu, kesehatan ya gitu kan. bener. Jadi akan yang dikulik itu lebih menyeluruh, lebih seru dan lebih paham kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kurang paham kan agak akan effort juga kan kayak gitu. Ya, soalnya aku pernah mikir kayak gini, misalnya ada seorang seniman atau pelukis, kalau dia dari jurusan kesenian itu akan membosankan kalau dibanding daripada seniman yang awalnya dari filsafat ataupun kedokteran. Pasti akan lebih seru ceritanya daripada seniman yang benar-benar jurusannya senian. Iya. Kan kalau misalnya tadi kan penyiar ya. Penyiar kan kalau biasanya kan dari Ilkom, pasti kan penyiar jurusannya apa? Ilkom, ya udah standar lah. Tapi kalau keperawatan ataupun dokter pasti lebih seru ya. Orangnya akan lebih banyak cerita maksudnya gitu. Betul, dan sebenarnya mungkin balik lagi juga ke masing-masing pribadi ya. Karena kan kalau untuk menjadi seorang penyiar radio kan juga wawasannya harus luas kan. Dan memang keahlian yang dimiliki tuh nggak cuman hanya harus satu aja gitu. Sebenarnya penyiar radio itu akan sangat lebih fleksibel kalau misalnya, kalau dari yang selama aku lihat ya, itu tuh lebih enak kalau misalnya kita punya banyak keahlian, punya banyak wawasan, itu kalau dibuat ngobrol tuh bakal lebih nyambung kayak gitu. Dan mungkin itu juga yang dari aku kurang juga sih, karena kan sometimes kalau orang-orang kesehatan tuh belajarnya cuma kayak di kesehatan aja nggak sih? Ya kan, jadi kayak saking kita harus paham sama something gitu, jadi kita belajarnya cuma tentang kesehatan, hal-hal lain tuh nggak kita pelajarin. Jadi kayak gitu. Gitu ya. Iya, nah imbasnya adalah ketika kita mau ngobrol sama orang, kita tuh kadang tuh nggak nyambung gitu loh sama mereka ngomongnya. Jadi yang kita nyambung tuh hanya cuman soal kesehatan aja. Nah itu juga yang harus dikurangin gitu kalau misalnya kita mau interaksi sama orang lain. Jadi tetap harus belajar banyak hal gitu sih ya intinya. Jadi kan Kak Aura adalah apa ya, seorang perawat, profesi perawat, dan juga pernah jadi penyiar radio juga ya kayak. Nah itu tantangan terbesar ketika dua ini. Ada nggak sih Kak tantangan terbesar ketika melalui dua profesi ini? Ada. Apa Kak? Tantangan terbesarnya karena aku juga seorang mahasiswa ya, pasti kan nggak lazim sama yang namanya kalau nggak ada tugas ya kan. Pasti mahasiswa tuh erat banget sama yang namanya tugas gitu. Jadi kadang kalau tugasnya lagi banyak itu tuh aku harus nyambi sambil siaran, dan sebenarnya itu nggak boleh kan, karena kalau lagi siaran kalau lagi siaran tuh harus fokus sama apa yang dibicarain. Karena kalau kita udah gak fokus sama apa yang mau kita obrolin dan kita juga masih jam terbangnya kurang, itu kan pasti akan terdistraksi, ngobrolnya juga jadi kayak itu kan bakal nggak enak untuk didengar kayak gitu kan. Terus habis itu tenaga. Iya. Memang capek ya kayak. Iya, jadi kayak tipes. Tapi alhamdulillah kemarin sehat-sehat sih. Nggak sampai tipes ya, tapi emang effort banget ya. Bahkan kamu sebagai mahasiswa dan penyiar radio juga berasa kan. Berasa. Gimana cara bagi waktunya. Bener. Apalagi kalau kamu waktunya siaran tabrakan sama tugas ataupun kuliah. Wah, itu pasti mikir berat. Karena kan kita kalau siaran itu nggak boleh ada yang kosong kan ya, ya kan? Harus dapat lah. Betul, apalagi kita harus cari pengganti. Ternyata penggantinya nggak ada. Wah, ini udah bingung ini antara kita yang bolos, merelakan. Iya, atau apa nih kayak gitu. Jadi mikir keras juga ada, berkorban tenaga juga ada kayak gitu. Gitu ya. Ini soal apa namanya? Tantangan terbesar. Tapi kalau soal apa nih? Tentang motivasi lah. Motivasi kakak untuk mencari atau mendapatkan goals kakak Kak Aura itu apa selain dikecewain sama cowok mungkin? Waduh, ya kamu pernah dikecewain sama cewek gak ya? Pernah kan jadi motivasi? Iya kan biasanya motivasi kan gara-gara dikecewain. Oh iya, karena diremehkan ya kan. Apakah itu termasuk bisa. Gitu? Tapi itu bisa tahu. Benar. Tapi kalau dari aku sendiri, karena setiap orang itu pasti punya harapan ya. Dan harapan itu yang bikin kita menjadi seorang manusia. Menjadi seorang manusia yang mau berkembang, yang mau berjuang. Pernah gak kamu hidup ya, tapi kamu gak punya harapan apa-apa ya? Gak mungkin lah, karena kalau kosong gitu gak bisa, gak semangat mungkin, gak ada semangat. Kan? Mungkin kayak gitu ya. Iya kan, pasti ngerasa hidupnya tuh kayak tidur doang. Iya. Gak ada. Visi ke depan mau ngapain nih? Iya, gak ada
goals ke depannya. Nah, Iya. dari harapan itu ya menurutku yang membuat kita menjadi seorang manusia. Entah itu harapannya untuk diri kita sendiri, entah itu harapannya untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan orang lain, membahagiakan orang yang tersayang, ataupun harapan untuk tidak diremehkan itu juga masuk harapan loh ya. Gitu. Jadi kalau misalnya sobat aspirasi lagi diremehin sama orang, ada yang bilang diremehin itu adalah salah satu cara terbaik untuk bangkit. Iya, apa Iya kayak kan? apa bahan bakar. Iya, jadi kayak perlu diremehin dulu Iya, gitu. bahan Cuman bakar kita. kalau diremehin kan nggak enak ya, Iya, benar-benar. Jadi kayak ngapain harus diremehin dulu sih baru kita bangkit? Mending bangkit aja dari sekarang kayak gitu. Tanpa menunggu diremehkan dulu. Betul, dan tiap orang juga prosesnya bakal berbeda. Nggak akan ada orang yang dia mau ke Mekah tapi tiba-tiba udah langsung lancar, ada duitnya, bisa berangkatnya dari jasa turnya, itu pasti akan ada permasalahan-permasalahan kayak misalnya mau nabung dulu atau permasalahannya lagi mau jalan kemana dulu kayak gitu kan, gitu. Jadi pasti bakal ada permasalahan yang dialamin gitu. Berarti tadi ngomongin tentang goals-nya, caranya atau motivasinya adalah tidak harus diremehkan dulu gitu. Betul. Ya. Apakah orang tua juga termasuk gak? Orang tua adalah motivasi terbesar, apakah itu Anda setuju gitu ya? Bisa. Orang tua itu adalah orang yang mensupport kita dari kecil loh, geng. Iya. Ya kan, jadi kayak dari kita bayi, kita dibiayai sampai kita gede gitu kan. Dan cara kita untuk bales ya dari situ gitu. Cara kita untuk bales jasa-jasanya orang tua ya mau nggak mau dari kita sukses kayak gitu. Tapi ya kan masalahnya cerita orang-orang juga berbeda ya. Ada yang mungkin orang tuanya dirasa kurang atau mungkin orang tuanya dirasa tidak memuaskan, tidak sesuai ekspektasi kayak gitu. Nah itu menurut aku juga menjadi salah satu bagian dari ujian hidup kayak gitu. Jadi balik lagi karena semua orang kan hidup di dunia itu baru pertama kali ya gitu. Jadi menurut aku menjadi seorang Aura yang sekarang juga baru pertama kali kayak gitu. Jadi pasti akan ada masanya menjadi seorang orang tua itu pertama kali, tapi nanti dari situ kita belajar gitu ya. Itulah namanya manusia gitu kan. Gak ada manusia yang sempurna. Kalau sempurna ya Tuhan kayak gitu. Oke, terakhir nih Kak, kalimat ataupun kata-kata buat sobat aspirasi, boleh disampaikan, ada yang ingin disampaikan buat sobat aspirasi yang dimanapun mereka berada lah. Pokoknya untuk sobat aspirasi, tetap semangat, tetap raih apapun itu impian kamu, even dia di luar prodi kamu, even dia merasa bukan keahlian kamu gitu ya, tapi menurut aku tetap diraih aja sesulit apapun itu jalannya, karena kita tuh punya Tuhan gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasa berat, kalau kamu lagi ngerasa sulit, tenang aja, Tuhan itu maha bisa, nggak tidur juga. Jadi apapun yang kamu usahain pasti bisa kecapaian kok. Cuman memang jalannya aja yang nggak mulus. Justru itu yang jadi cerita ya kan, yang kita bahas. Kamu kalau meet sama temen kamu, yang dibahas, yang dibikin lucu adalah kegagalan kan, bukan kesuksesan kan, kayak gitu. Ya kesuksesan bikin happy sih, cuman kadang yang bikin lucu kan kayak cerita-cerita lucu di zaman dulu kayak gitu. Jadi ya semangat aja. Ya itu tadi Aspirasi Podcast, sobat aspirasi tentang Kak Aura, yaitu tentang tadi bagaimana sih perawat itu kayak gimana, habis itu tadi bisa nggak sih kerja di luar rumah sakit sebagai seorang perawat ya. Terus saksikan episode selanjutnya atau episode yang lain di Aspirasi Podcast. Saya Hidayat pamit undur diri dan juga Kak Aura. Dadah. Bye. Aspirasi Podcast.